Prasetya, dari Body Welding semester 3. Nama saya Alasalika Putra, dari Fakultas Politeknik Negeri Batam, Prodi Welding semester 4. Nama saya Rian Trianaga. Oke, saya sendiri Benny Bustami. Saat ini saya bekerja sebagai project inspector di perusahaan Tata Energi yang sekarang sedang ada proyek besar di McDermott di Batu Ampar ya. Sejauh ini saya sudah mempunyai pengalaman di oil and gas itu kurang lebih dari 20 tahun. Kita begitu. Ya, jangan kita mulai ya, Anda ditanyakan. Di sini kami mendapat tugas yaitu mewawancara narasumber yang dimana telah berpengalaman di bidang industri, yaitu salah satunya industri di bidang ultrasonik, Pak. Terus seberapa penting ultrasonik di industri itu? Seberapa penting ultrasonik itu di industri? Ultrasonik testing kalau sejauh ini sangat penting kali, karena ultrasonik ini sendiri itu dipergunakan di beberapa material seperti logam, komposit, konkrit, sama plastik. Dan juga banyak yang menggunakan ultrasonik sebagai untuk salah satu penetesan yang tidak merusak. Salah satu penetesan yang tidak merusak dan lebih efektif dan lebih aman dibanding dengan peneliti lainnya seperti radiografi. Ya. Jadi dan sejauh ini yang saya sudah tahu, yang saya sudah lihat hari-hari di tempat saya bekerja, saya sudah beberapa proyek yang saya sudah kerjakan. Ultrasonic testing ini mendukung sekali dalam pencapaian kualiti pekerjaan, hasil penjelasan yang baik. Ya, jadi sangat penting sekali untuk ultrasonic ini, ultrasonic testing ini, dan digunakan ya secara teknologinya tuh tetap maksudnya teknologinya terus meningkat. Seperti untuk material belum menggunakan manual ultrasonic testing dan duty ultrasonic testing otomatis, dan sekarang sudah ada juga namanya fast ray, ya. Itu lebih bagus ya, lebih efektif. Oke, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada nggak saran menjadi tim profesional yang kami itu sebagai mahasiswa bisa dibilang langkah pertama kali untuk menuju ke tim profesional ini? Kan kami belum tahu nih di lapangan kerja gimana sebagai UTM itu. Bagi Bapak yang udah bekerja sebagai 20 tahun lebih ini, pengalamannya saran untuk menjadi UTM profesional. Apa ya saya bilang balik ke yang Anda pertama tadi, berapa pentingnya ultrasonic testing dalam dunia industri itu tadi. Salah satu keharusan yang harus dimiliki oleh seorang teknisi yang diharuskan dalam ultrasonic testing itu, salah satunya operator yang mempunyai high skill. High skill mereka bisa dapatkan melalui training center
atau melalui badan sertifikasi, tergantung dari kebutuhan dari proyek itu. Seperti yang Anda ketahui berapa sertifikasi internasional untuk NDT, salah satunya UT, itu adalah salah satunya ISNT, ISNT American Society Nation Testing, ICN, National Certification Nation, itu salah satu yang mengeluarkan sertifikasi untuk NDT, salah satunya UT. Dan UT ini juga mereka mempunyai grade level 1, level 2, level 1, level 2 dan level 3. Itu mencapai ke profesional itu memang harus membutuhkan waktu sebagai beauty teknisi yang memang kredibel, profesional, ya. Mereka harus melalui tahap-tahap proses dan harus mempunyai jam terbang. Mungkin pertama kali harus diambil, tidak bisa langsung habis training, habis mengambil sertifikasi NDT, Anda menjadi profesional, itu tidak bisa. Ya, Anda harus melakukan itu sembari belajar di lapangan. Anda mempraktikkan apa yang Anda dapat, dan Anda akan mendapatkan sesuatu yang Anda tidak tahu. Mungkin itu dari learning by doing, ya, ataupun dari bersama teknisi. Ya. Jadi Anda harus mengikuti dulu tahap-tahapan. Apalagi teknisi UT itu mempunyai banyak kali mereka untuk kebijakan untuk sebagai teknisi. Mereka ada level 1, level 2, level 2 pun mereka ada terbagi-bagi lagi. Ada cuma untuk material plate, ada yang bisa untuk pipe, dan ada yang untuk TQY. Mereka beda-beda sertifikasi dan beda-beda pengalaman. Apabila mereka sudah mempunyai itu, kalian mempunyai itu, dan juga beberapa kali melakukan itu, dan teruji oleh level 3 yang mengcek kerjaan Anda boleh di masyarakat beauty teknisi yang profesional. Karena UT ini menyangkut masalah, UT teknisi ini juga menyangkut masalah kejujuran seorang UT teknisi untuk melaporkan, menulis apa yang dia inspeksi, apa yang dia cek, accept, dibilang accept, reject, dibilang reject. Jangan reject, dibilang accept. Jadilah profesional, seorang UT yang profesional, yang jujur, yang kredibel. Baiklah, saya akan bertanya untuk satu pertanyaan lagi Om. Ya Pak, di UT sendiri apakah ada batas pengalaman kerja untuk masuk industri pengelasan sebagai UT man untuk pengambilan sertifikatnya sendiri? Seperti misalnya kan welding inspector kan saya baca minimal 5 tahun bekerja sebagai asisten atau apanya di industri tersebut Pak. Anda itu berapa tahun kita boleh bisa bergabung dalam satu perusahaan? Ya, maksudnya itu sebagai ya, UT IT teknisi ya. Jadi begini, ada beberapa perusahaan yang memang membatasi minimum pengalaman dia bekerja sebagai UT teknisi. Dan ada juga perusahaan yang menerima dengan pengalaman yang tidak cuma 1 tahun, tapi dia diperbantukan sebagai asistennya UT teknisi. Yang biasa saya lihat minimum pengalaman seorang UT teknisi itu yang diambil oleh perusahaan itu rata-rata mereka di atas 3 tahun. 3 tahun sudah pengalaman mereka dalam bidang UT dan mempunyai sertifikasi yang diinginkan perusahaan. Nanti
minta oleh perusahaan aplikasi rutin. Mungkin dia harus rutin teknisi level 2 dengan QI, complete, clip, pipe atau sebagainya, harus persyaratannya. Tapi ada juga perusahaan yang membuka lowongan untuk yang zero pengalaman, tapi dia sudah mempunyai UT sertifikat. Mereka mengasih waktu UT ini sebagai mencari pengalaman, sebagai untuk ke lapangan itu sebagai wedding monitor ataupun sebagai asisten QC, asisten teknisi. Mereka tempatkan di beberapa tempat yang mereka anggap itu bisa membantu meningkatkan pengalaman dari UT teknisi itu sendiri. Itu tergantung dari kebijakan perusahaan, dan juga mesti perusahaan itu mereka kadang memberikan peluang anak-anak muda yang mau menjadi seorang UT profesional, UT teknik profesional. Dan hal itu tidak ini seperti McDermott seperti contohnya, itu mereka membuka lowongan untuk anak-anak muda yang memang ingin membantu perusahaan juga bekerja dengan baik. Sejauh ini UT teknisi itu sebagai salah satu pendukung dari proyek itu sendiri untuk mencapai quality yang baik. Salah satu dari itu. Jadi kalau Anda ingin beralih ke sebagai menjadi seorang UT teknisi yang profesional, Anda juga harus bekerja dengan baik dan jujur. Dan Anda harus juga input dengan pengalaman, dengan sertifikat Anda juga. Harus terus mencari tahu teknologi tentang UT yang baru yang mungkin Anda belum tahu juga. Oke, kembali ke pertanyaan Anda pertama dari saudara mengenai apa sebenarnya pentingnya UT dalam dunia industri. UT itu sangat penting sekali. Ya, UT juga punya keuntungan dan tidak menguntungkan. Masing-masing NDT method itu mereka masing-masing ada advantages sama disadvantages. Keuntungan dan tidak menguntungkan. Radiografi juga, testing juga mempunyai keuntungan tidak menguntungkan. Kalau UT menguntungkan, itu ya salah satu NDT method yang paling aman, saya bilang tadi. Paling aman, efisien, dan yang tidak menguntungkan harus mempunyai teknisi yang skill. Radiografi ini sangat riskan sekali, apalagi kalau kita bicara ke gamma rays. Kita harus punya bunker untuk menyimpan isotopnya. Harus selama testing kita harus memasang barricade untuk memberitahu batasan-batasan wilayah yang terdampak radiasi. Jadi company memberi kebijakan selagi itu bisa di-cover oleh UT, ultrasonic testing akan dilakukan ultrasonic testing. Itu hal-hal yang kenapa orang memilih NDT itu ada radiografi, ada UT, ada defect cacat-cacat yang tidak bisa dideteksi oleh UT, tapi bisa dideteksi oleh radiografi. Ada yang di radiografi, ada yang cacat yang tidak bisa dideteksi oleh radiografi, tapi bisa dideteksi oleh UT. Jadi saling melengkapi. Contoh, lamination. Lamination itu tidak bisa dideteksi oleh radiografi, hanya oleh UT, ultrasonic testing, yang bisa mendeteksi ada lamination, ya, di dalam material. Tapi kalau radiografi, mereka tidak bisa
mendeteksi itu ada laminasi di material itu sendiri. Oke. Lalu kan yang kedua lagi tadi masalah ya, itu saya menjadi orang profesional YouTuber, YouTube teknisi, dan juga nomor satu, Anda harus bersungguh-sungguh belajar, mempunyai sertifikasi yang baik, dan Anda harus menjadi seorang YouTube technician yang jujur, kredibel, dan tidak membuat keputusan salah dan reject. Anda bilang accept Anda bilang reject. Salah satunya itu juga sebagai seorang, karena UT teknisi apalagi UT manual itu membutuhkan kejujuran seorang teknisi. Ya. Bagi yang tayangan terakhir, tayangan terakhir ya, Iya. mengenai pengalaman UT itu menjadi seorang yang skill itu membutuhkan proses, dan itu tergantung dari Anda sendiri. Apakah Anda ingin mencapai proses ini jangka panjang atau jangka pendek, itu dari Anda sendiri. Anda menjadi profesional atau tidak, itu dari Anda sendiri. Ya, jadi mulailah dari awal, dari tahap awal. Memilih atau memiliki sertifikasi multi teknisi yang diakui dunia, yang bisa menjadi landasan Anda bekerja di proyek-proyeknya oil and gas di luar ataupun di dalam negeri, yang sudah memang tersertifikasi seperti PCN, SNT atau ISO. Itu salah satu NDT sertifikasi yang teruji dan diakui oleh dunia. Itu aja sambil saya, kita lagi anak-anak muda seperti ini, saya suka untuk sebentar lagi saya akan menggantikan generasi yang tua-tua seperti saya. Saya suka. Ya, saya cukup ya. Terima kasih ya. Ya Pak. Terima kasih. Semoga sukses ke depan. Amin.